Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa pada sesi pertama mata kuliah konseling behavioral. Selama 1 semester ini, saya akan menemani saudara, memfasilitasi, membimbing saudara untuk mendalami bagaimana model konseling behavioral. Pada penyelenggaraan kuliah semester ini, secara umum masih menggunakan sistem daring karena kita masih dalam situasi pandemi. Karena itu, media pembelajaran yang pokok itu melalui si Pejar. Kalau ada pertemuan-pertemuan langsung, nanti bisa kita gunakan Google Meet atau Zoom. Dan untuk komunikasi maupun diskusi juga kita lengkapi melalui email dan grup WA. Email resmi saya sebagaimana tercantum pada slide ini. Tugas-tugas itu sebagian bisa dikumpulkan melalui si Pejar, tapi sebagian yang lain nanti akan saya minta untuk dikirimkan lewat email. Karena itu saudara catat email ini. Baik, terima kasih. Kita masuk pada slide berikutnya. Saya akan menjelaskan bagaimana pola perkuliahan pada kuliah konseling behavioral ini. Pertama, mengenai strategi. Sudah saya singgung tadi di awal. Strategi pokok perkuliahan adalah secara daring. Itu bisa secara sinkron maupun asinkron. Ini baik yang sifatnya perkuliahan umum maupun presentasi dari mahasiswa. Mengapa ada presentasi? Karena metode pokok pada perkuliahan ini adalah seminar dan penugasan. Kalaupun ada kuliah, ceramah, itu hanya pada pertemuan-pertemuan awal. Metode pokok yang digunakan adalah seminar, karena ini bisa meningkatkan keterlibatan maupun mencapai tujuan kemandirian saudara dalam belajar sesuai dengan sifat pembelajaran di perguruan tinggi. Untuk pendalaman, nanti akan ada sejumlah penugasan, baik itu tugas terstruktur yang sifatnya kelompok maupun individu. Termasuk dalam pengertian penugasan ini, ketika ada kegiatan-kegiatan berupa latihan maupun analisis kasus. Demikian ini diperlukan supaya
saudara bukan sekedar mempelajari, tapi diharapkan dalam perkuliahan ini saudara juga mengalami. Mengalami itu saudara dapatkan apabila saudara menemukan makna dari yang saudara pelajari. Saudara bisa mentransfer bahan informasi untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata. Ini ditempuh melalui latihan-latihan terbatas, baik in vivo setting maupun in vitro setting. Jadi latihan secara terbatas pada lab maupun pada kehidupan nyata in vivo. Kemudian evaluasi untuk mengukur tingkat penyerapan saudara dalam menempuh mata kuliah ini diadakan evaluasi. Evaluasi yang pokok ialah ujian tulis berbasis komputer. Ini terdiri atas ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Namun penilaiannya bukan hanya didasarkan pada ujian. Penilaian juga didasarkan pada kualitas tugas yang saudara selesaikan dan keterlibatan atau partisipasi saudara dalam perkuliahan maupun penyelesaian tugas kelompok. Tentu ada bobot yang berbeda untuk tiga komponen ini. Selanjutnya, referensi. Ada 4 referensi pokok. Yang pertama adalah Current Psychotherapist dari Corsini. Ini yang edisi kelima. Kemudian Theories of Psychotherapy dari Scherf. Berikutnya adalah Theory and Practice of Group Counseling dari Corey. Dan kembali Current Psychotherapist dari Corsini. Ini yang edisi ke-11. Atau sebenarnya edisi ke-11 ini penulis utamanya atau editor utamanya adalah Wedding, bukan lagi Pak Corsini. Karena Pak Corsini sudah meninggal. Wedding yang semula menjadi penulis pertama, karena ada pembaharuan pada edisi ke-11 dan ini masih sangat baru, disusun pada 2018 dan dipublish secara elektronik itu tahun 2019. Ini sudah memasukkan penulis-penulis baru yang Pak Corsini tidak terlibat. Karena itu Pak Wedding menjadi penulis yang atau editor yang pertama. Ini 4 referensinya. Yang referensi itu nanti bisa saudara unduh. Sebelum itu, kembali saya ingatkan, sebelum pertemuan pekan pertama, diharapkan saudara sudah unduh, download, dan mencermati RPS secara lengkap, dan itu bisa saudara dapatkan dari Si Pejar.
Kemudian nanti ada tugas-tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu apa? Nanti ada di bagian akhir dari file ini. Sedangkan referensi yang saya sebutkan tadi ada 4. Kesemuanya nanti bisa saudara dapatkan dari link berikut. Ini yang pertama bukunya Corey, konseling kelompok. Kemudian Corsini yang edisi 5. Mengapa edisi 5 ini dipergunakan? Karena pada edisi 5 ini ada tulisan langsung dari Glasser dan Wabolding mengenai konseling realitas. Sengaja dipilihkan pengembangnya dan penemunya secara langsung supaya saudara bisa mendapatkan informasi yang paling dasar, bukan sekedar mendapatkan informasi dari buku-buku yang ditulis oleh komentator. Selain Corsini edisi kelima, yang terbaru adalah Corsini edisi ke-11. Pada edisi yang ke-11, ini khususnya konseling behavioral itu sudah diupdate pada bahasan konseling generasi terakhir. Kalau pada edisi sebelumnya yang ditulis oleh Wilson, itu lebih condong pada behavioral generasi operan learning dan social learning. Sedangkan pada edisi yang ke-11 ini, pada dasarnya masih berbasis pada social learning, namun lebih banyak pelibatan konsep-konsep kognitif pada behavioral. Behavioral itu dasarnya perilaku, tapi dengan interaksi dengan pandangan kognitif, pergeseran itu mulai ada. Jadi kalau awal-awal perkembangan behavioral itu seolah-olah terpisah betul. Karena behavioral ini lebih mengutamakan pada perilaku, maka ukurannya ya perilaku, mengubah perilaku melalui pembiasaan atau conditioning. Kognitif tidak begitu diperhatikan, namun pada perkembangan terakhir mulai diterima dan semakin hari tampaknya pengaruh kognitif itu semakin besar sehingga bisa dikenal model yang merupakan gabungan antara kognitif dengan behavioral, yakni konseling behavioral kognitif. Namun bahasanya tetap berbeda dengan model kognitif murni. Konseling behavioral sekalipun menerima peran kognitif, namun tetap dalam pendirian bahwa mengubah tingkah laku
itu yang pokok adalah actionnya. Namun kognitif itu bisa membantu memperlancar perubahan yang dimaksud. Nah ini, kalau kognitif kan memang ya diubah pikiran orang. Tapi kalau behavioral tetap mengembangkan kebiasaan yang diharapkan. Tapi kognitif itu bisa membantu melancarkan atau mempercepat perubahan. Dan terakhir, referensi atau literatur yang keempat dari Sharf, ini tadi, teori konseling. Pengaturan atau pengambilan topik dari referensi yang ada, ini hanya mengambil bab-bab tertentu saja. Nanti dari bukunya Corey itu hanya bab konseling realita kelompok. Corsini bab 5 itu model behavioral. Kemudian, Corsini edisi 5 itu model realita individu. Kemudian Corsini edisi 11 itu mengambil bab behavioral individual, dan Sharf itu mengambil bab konseling realita individu. Mengambil dua bab itu supaya nanti ada perbandingan. Dan di antara bab itu saling melengkapi sehingga bisa memperkaya pengetahuan dan menajamkan pemahaman saudara. Secara keseluruhan, ringkasnya apa yang dibahas selama 1 semester pada mata kuliah ini adalah pengantar ke model konseling. Ini pertemuan-pertemuan awal itu nanti ya sifatnya orientasi dari dosen, kemudian termasuk uraian mengenai kerangka kerja konseling individu dan kelompok. Kemudian model konseling individu behavioral ini nanti sudah masuk pada kegiatan seminar, diskusi, dan presentasi dari kelompok yang dijadwalkan. Kemudian model konseling individu realitas, dan model konseling kelompok realitas. Konseling kelompok hanya ngambil dari satu saja. Diharapkan dengan satu model ini supaya terjadi transfer belajar ketika saudara menerapkannya pada model konseling behavioral. Kemudian bagian penting dari konseling kelompok yakni bab tentang kepemimpinan dalam kelompok serta etika dan isu-isu profesional pada konseling kelompok. Secara ringkas, jadi kalau di Sipejar, saudara bisa mendapatkan RPS yang lengkap. Secara ringkas, rancangan kuliah itu seperti ini.
Misal pertemuan pertama sampai ketiga itu masih diisi oleh dosen, kemudian mulai pertemuan keempat itu sudah masuk diskusi kelompok. Kemudian pekan ke-8 itu UTS, pekan ke-9 itu orientasi dari dosen, pekan ke-10 sampai ke-15 kembali masuk pada kegiatan seminar, diskusi kelompok. Dan pekan ke-16 UAS. Selanjutnya saya perlu menjelaskan tentang format penyiapan bahan seminar atau diskusi kelompok. Saya menghendaki penyiapan bahan yang berbeda dari model penulisan makalah yang umum. Lazimnya kalau saudara mendapatkan tugas untuk menyusun makalah, itu biasanya bab 1 berkenaan dengan pendahuluan, bab 2 itu isi atau pokok bahasan, bab 3 itu penutup. Untuk mata kuliah ini modelnya berbeda. Saudara tidak diminta untuk membuat makalah, tetapi menyiapkan bahan diskusi. Bahan diskusi itu diambil dari chapter tertentu dari referensi yang dipilih, dan isinya tidak boleh diubah dari isi chapter yang ada. Ini diharapkan supaya ada pemahaman yang utuh dari bahan yang dipilih. Karena itu, format bahan diskusi, sekali lagi saya katakan bukan makalah, tapi bahan diskusi. Bagian sampul itu ada judul chapter yang diterjemahkan dan nama anggota kelompok. Kemudian bab 1 itu adalah isi chapter apa adanya. Sistematika yang ada di dalamnya atau sub bahasanya itu mengikuti chapter yang ada. Dengan kata lain, sesuai sistematika pada chapter tersebut. Untuk bab 1 ini, saudara tidak perlu memadukan bahasan dengan referensi atau rujukan yang lain. Saudara cukup menulis yang dihasilkan dari terjemahan chapter ini. Kalau isi chapter itu terlalu banyak, ya boleh diambil pokok-pokoknya, sehingga kira-kira pada bab 1 itu tersajikan antara 15 sampai 25 halaman. Kemudian bab 2. Bab 2 itu antara 1 sampai 2 halaman. Saudara membuat semacam resume itu, ringkasan dalam bentuk poin-poin gitu, butir-butir isi pokok chapter. Ini untuk memudahkan pemahaman dan sekaligus butir-butir isi chapter ini sebagai bahan pokok untuk saudara tuangkan nanti pada PPT, bahan presentasi. Kemudian bab 3
itu pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi dan pendalaman. Lazimnya pertanyaan itu muncul dari partisipan. Namun, kelompok penyaji itu diharapkan juga menyiapkan pertanyaan. Apa perlunya pertanyaan? Pertama adalah membantu partisipan untuk menyoroti isu-isu penting dari chapter yang dibahas. Yang kedua, sekiranya tidak ada pertanyaan yang muncul dari partisipan, maka kelompok penyaji akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan ini untuk dibahas oleh partisipan. Sehingga kuliah atau diskusi terhindar dari kemungkinan vakum karena menunggu munculnya pertanyaan dari partisipan. Kalau tidak segera muncul pertanyaan dari partisipan, ya pertanyaan dari penyaji yang dilontarkan untuk didiskusikan. Nanti setelah diskusi selesai, bahan diskusi yang sudah saudara siapkan itu dilengkapi dengan catatan diskusi. Pertanyaan yang muncul apa, jawabannya apa, kemudian kesimpulan hal-hal yang perlu diperbaiki, apa yang harus direvisi, dan apa yang perlu ditambahkan, itu dicantumkan pada bagian lampiran ini. Mengapa bisa ditambahkan? Karena pada bab 3 itu untuk pengembangannya memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada itu bisa diperkuat dari rujukan buku yang lain, bukan hanya dari chapter yang sedang dibahas. Tadi saya katakan bahwa tugas pokok yang pertama kelompok penyaji itu ialah setelah mengambil bahan bab tertentu, tahap awal saudara menerjemahkan. Menerjemahkan ini bukan sesuatu yang berat untuk sekarang, karena kita dipermudah dengan mesin penerjemahan. Banyak mesin penerjemahan, salah satunya bisa menggunakan Google Translate dan cukup bagus sebenarnya kalau kita tahu caranya. Tapi kalau gegabah menggunakannya itu hasilnya akan kacau. Kuncinya apa? Kalau menggunakan Google Translate itu kalimat itu harus ditata, sambung antara satu kata dengan yang lainnya. Kalau kemudian saudara mengcopy gitu saja dari bahan yang format PDF, terus langsung saudara taruh di kolom kata yang akan diterjemahkan, itu biasanya ada jarak antara sejumlah kelompok kata dan tidak tersambung menjadi kalimat yang utuh. Ini harus diperbaiki dulu, disambungkan. Ya, disambungkan. Bahkan tidak sambungnya antar kata itu kadang-kadang di bagian tepi. Cara melihatnya apa? Kalau ada lompat-lompat hasil terjemahan, itu artinya bahan dasarnya itu belum sambung antara satu kata dengan kata lain sebagai satu kalimat. Maka itu harus disambungkan dulu. Sebab kalau tidak, ya terjemahannya jadi kacau. Sekalipun tetap ada upaya
editing. Karena beberapa kata itu akan diterjemahkan secara tidak tepat ketika kata itu punya sejumlah pilihan. Misalnya saja terkait dengan bahasan manusia, bahasan-bahasan psikologis, itu kata development itu kan lazimnya diartikan perkembangan. Tapi Google bisa saja mengartikan pembangunan, ya menjadi kurang tepat. Kalau dalam bahasan pengembangan masyarakat, politik, mungkin pengertian pembangunan tepat, tapi untuk pendidikan, psikologis itu ya lebih tepat memilih arti perkembangan, bukan pembangunan. Kemudian nama orang itu kadang-kadang juga diterjemahkan, itu kan juga perlu editing. Nanti orang namanya White disebutkan putih, menurut Pak Putih, menjadi aneh. Menurut Stone, menurut Batu, itu jadi aneh. Nah, ini perlunya editing. Jadi kalau ada terjemahan yang janggal, itu saudara lihat satu kata itu terjemahannya apa, lalu pilih terjemahan yang paling tepat sehingga lebih sempurna hasilnya. Ini saya berikan contoh. Sebelah kiri ini hasil dari terjemahan ketika di copy paste begitu saja, tidak ditata. Dalam kalimat itu antar kata tidak dihubungkan, tidak disambungkan, sehingga hasil terjemahnya lompat-lompat, kroak-kroak di tengah seperti ini. Nah, ini pengertiannya sering tidak utuh. Nih, coba bandingkan dengan yang sebelah kanan. Kalau antar kata dalam kalimat itu disambungkan, maka hasil terjemahnya akan lebih halus. Ini untuk contoh ya memang harus telaten untuk ini, tapi hasilnya akan baik. Kalau enggak, nanti sulit dimengerti. Dan untuk menerjemahkan itu sebaiknya sedikit-sedikit, satu paragraf itu jangan langsung banyak, nanti mesin terjemahnya bingung. Kalau sedikit-sedikit akan lebih halus. Nah, itu saja tambahan tips untuk menyelesaikan tugas, khususnya dalam memanfaatkan mesin penerjemah. Demikian untuk pengantar ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.